Masya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha wa ala alihi wa sahbihi maqamatit turus was sutur li uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami yang sempat hadir di majelis ini, para ustadz, para guru, semua pengurus yang semoga insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di minggu yang lalu kita sudah mendengarkan penjelasan sebagian dari tentang apa? Hakikatul iman. Hakikat iman terakhir kita sudah sampai hadis Nabi SAW, kisah dengan siapa Bapak Ibu? Dengan Sayyidina Umar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nafsihi allati baina jambaihi wan nasi ajmain, ya kan? Kata Nabi SAW, belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, ya, kecuali sampai kapan? Sampai aku itu harus lebih dicintainya dari orang tuanya, gitu loh. Dari anaknya, dari dirinya, yang mana dirinya itu allati baina janbaihi. Ya, ini bahasa dalam hadis juga. Dirinya itu yang ada di sisi dia, gitu, bahasa Nabi gitu. Ya. Kemudian dan dari semua manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa Umar, kemudian Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, faqala ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh baginda itu adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini kecuali dari diriku. Faqala la ya Umar, bukan begitu ya Umar, ya. La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri wahai Umar. Faqala Umar, walladzi ba'atsaka bil haqq la anta ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, kalau memang begitu, demi Allah, gitu kan, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, ya. Maknanya apa? Walladzi ba'asaka bil haqqi itu kalau apa? Makna letter-leknya adalah demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran. Itu artinya adalah demi Allah Subhanahu wa taala. La anta ahabbu ilayya min nafsi, ya. Baginda adalah orang yang paling aku cintai bahkan daripada diriku sendiri. Ya, ketika mendengar Sayyidina Umar, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Ya, sekarang wahai Umar, keimananmu baru sempurna. Sekarang keimananmu baru sempurna. Sungguh kalau kita membaca hadis-hadis seperti ini, ya setidaknya ada goncangan dalam hati kita itu, Pak, ya. Memang berat gitu, ya. Keimanan itu memang berat untuk merasakan manisnya iman itu memang perlu perjuangan, atau lagi istilahnya adalah memang perlu mujahadah atau praktek dalam kehidupan ini, gitu kan. Ya, kita ingin manisnya ilmu, ya tentu kita harus merasakan susahnya mencari ilmu, gitu loh. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu ta'allum, ya, wa innamal hilmu bittahallum, ya. Begitu, ya. Sesungguhnya, ya, ilmu itu
akan didapat ya dengan belajar, kata Nabi SAW ya. Jangan berharap ya menjadi hamba Allah yang berilmu kalau kita nggak mau belajar. Memang ada dalam hidup ini ya sebagian hamba yang dia tidak belajar tapi bisa gitu loh. Yang kalau menurut ilmu tasawuf ya ya kerjanya tidur aja gitu kan, tidur atau ya main-main aja tapi bisa ya. Tapi itu orang nggak banyak gitu loh Pak. Ya, jangan berharap begitu ya. Yang banyak itu adalah kalau ingin berilmu ya belajar, kata Nabi. Menuntut ilmu, ya nggak bisa kita. Terus kalau kita ingin ramah-ramah dalam hidup ini ya praktekkan. Jangan kasar dalam hidup ini, begitu. Memang dipraktekkan. Kalau ingin bersabar, ya, bagaimana sabar itu ya dipraktekkan. Begitulah ya gambaran dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ingin merasakan manisnya iman ya tentu kita harus merasakan juga gitu loh. Poin-poin yang harus dilakukan sesuai dengan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada segalanya. Itu memang butuh perjuangan. Selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda ya, tidak sempurna ya keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawanya itu, hawa nafsunya itu mengikuti atau tunduk terhadap risalah yang aku bawa, atau terhadap syariah ya, hukum syariah yang aku bawa kepada umat manusia ini ya. Ini berat ini Pak ya, berat juga gitu kan. Ada saran Nabi, ada ajaran Nabi yang barangkali belum enggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Gitu loh. Gimana kira-kira solusinya Pak? Kalau bagi saya, kalaupun kita belum mampu gitu kan, jangan dilawan, itu dia. Jangan dilawan, jangan diremehkan. Syariah Nabi itu jangan diremehkan. Itu solusi ya. Kalau kita belum mampu. Nah, silakan. Banyak contoh-contoh dalam hidup ini ya. Syariah Nabi atau kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup ini ya. Contoh macam-macam lah Pak. Kayak bersiwak gitu Pak ya. Nah ini siwak ini ya. Contoh sederhana itu ya. Siwak itu kalau Nabi pakai kayunya, ya memang ada kayu siwak ya, dan kayu siwak itu memang tidak bisa tumbuh di semua negeri gitu kan. Nabi dan para sahabat membiasakan itu. Gitu loh, contoh sederhana gitu kan. Nah, terus bagaimana kalau kita yang hidup zaman sekarang misalnya di daerahnya tidak ada siwak, kemudian kita ya kebanyakan kita sudah biasa pakai sikat gigi biasa gitu kan. Sikat gigi biasa. Tahu-tahu melihat orang pakai siwak gitu kan. Wah, itu apa itu gitu kan. Apa itu? Oh iya. Ya, masak sebelum sholat misalnya gitu kan. Gosok-gosok gigi begitu gitu. Apa? Nah, itu Pak. Ya kalau memang belum tahu kita pelajari gitu kan. Terus kalau memang belum istilahnya belum mampu untuk mempraktekkan, dikaji dahulu ya. Apa sih hikmahnya gitu? Kok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang sekali pakai siwak gitu kan? Nah, ternyata banyak sekali hadis-hadis ya. Di antaranya, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ya inda kulli sholatin ya. Dalam riwayat lain dikatakan di setiap ketika mau sholat. Dalam riwayat lain dikatakan ketika saat berwudu. Nah, Nabi itu suka pakai siwak. Bahkan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau bangun malam, bangun malam ya, setelah untuk qiyamul lail. Nah, setelah beliau bangun, baca doa dan lain-lain, cuci tangan. Nah, beliau membiasakan suka sekali pakai siwak. Begitu. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang sekali dengan sunnah ini, contohnya gitu loh. Nah, terus kalau bagi kita yang belum punya siwak atau yang belum mampu ya, atau yang belum mau pakai siwak ya, jangan ya sunnah itu direndahkan gitu Pak ya, atau dilawan gitu loh. Alah, enggak ada itu gitu kan. Nah, ini barangkali
ada kaitannya dengan ini gitu kan. Bahwa kata Nabi, belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai apa? Sampai hawanya itu tunduk terhadap risalah yang aku bawa. Tunduk, nunduk aja gitu. Iya, oh iya. Nabi suka ini ya, iya. Begitu memang iya. Ya, begitu cara yang lebih selamat, Pak. Ya, karena memang banyak sekali dalam Al-Quran gitu kan, diulang-ulang ya. Di antaranya dalam surat Ali Imran, qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu itu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku. Nah, itu dia. Ikuti syariahku, ikuti gaya hidupku, kata Nabi. Itu dia. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berat loh Pak, apa? Dibandingkan apa? Dikaitkan oleh Nabi, cinta kita kepada Allah itu harus cinta kepada Nabi. Nah, gitu loh. Dan bukti cinta kepada Nabi itu harus tunduk terhadap ajaran ya, atau mengagumi ya semua kebiasaan dan gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sekalipun kita belum mampu untuk melakukannya, berusaha untuk mengetahui, Pak. Gitu. Kenapa ya? Sekarang kita sudah sangat banyak sekali ya sarana-sarana, kemudian lingkungan, kemudian para ustadz dan guru sangat banyak insyaallah yang bisa kita jadikan sebagai ya tempat apa istilahnya diskusi atau sharing. Nah, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menundukkan ya hawa nafsu kita itu terhadap risalah ya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu ya insyaallah ada ya cahaya iman dalam hati kita itu. Karena itu memang buktinya. Baik. Iman terbukti pada cinta hamba yang terpancar ya dalam perjuangannya untuk memperjuangkan dan membela agama Allah. Nah, bukti ya keimanan dan cahaya iman yang ada dalam hati hamba itu apa? Hamba ini dia mau berjuang dan membela agama Allah ini. Ya. Ini mungkin ya kita teringat dengan pertanyaan apa Pak Diki kemarin gitu kan. Orang Islam itu kok semangatnya membela Nabi itu kenapa gitu loh. Ya karena memang begini Pak. Sudah menjadi apa? Menjadi ajaran gitu loh. Nabi kalau dilecehkan, jangankan Nabi gitu kan. Ajaran Nabi, sunnah Nabi kalau dilecehkan oleh siapa saja gitu kan. Kita kalau merasa diam-diam aja Pak, itu apa? Seolah-olah tidak ada ya cahaya keimanan dalam hati itu. Harus ada apa istilahnya? Apa rasa cemburu gitu loh gitu. Rasa marah. Nah, gitu loh. Ya tentu marahnya bukan arogan, bukan merusak sana sini, tidak gitu loh. Tapi setidaknya memang harus ada ya gairah untuk membela agama Allah, gairah untuk membela ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita mengaku cinta kepada Nabi gitu loh. Nah, contoh sederhana aja lah gitu kan. Jangankan kepada Nabi ya. Kita kalau cinta kepada kedua orang tua kita gitu kan. Ibu kita misalnya kalau diganggu orang ngapain Pak? Ya Pak. Ibu kita pergi ke pasar kemudian diganggu oleh orang di depan kita. Coba diam-diam aja kita nggak Pak? Mati kau gitu. Paling begitu marahnya minta ampun. Iya. Ibuku kamu ganggu depan aku lagi gitu kan. Begitu. Tetapi dalam konteksnya cinta kepada ibu iya, cinta kepada ayah iya, tapi cinta itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana gitu kan? Jadi sangat wajar gitu kan orang Islam itu dia apa cemburunya kalau ajaran Islam ya nabinya diganggu itu memang marah sekali Pak. Wajar karena memang itu diajarkan dengan jelas dalam Islam gitu kan. Ya memang diajarkan dengan baik-baik dan itu memang dikaitkan dengan keimanan kita sebagai muslim dan muslimah atau mukmin dan mukminah. Jadi salah satu bukti ya
keimanan seorang hamba itu dia mau berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja. Nah, ini juga gitu kan. Mungkin tidak semua kita Bapak Ibu di sini gitu kan yang bisa tampil di mimbar-mimbar gitu kan, di masjid-masjid, di kajian-kajian. Dengan apa yang bisa kita miliki? Yang penting berjuang, itu dia. Kita pedagang ya berjuang gitu kan. Kita sebagai profesional di kantor-kantor ya kita berjuang, ada gitu loh. Nilai-nilai perjuangan dalam hati itu ada gitu loh. Apalagi kalau ajaran Allah dan ajaran Rasul dihina gitu. Yang mana orang yang menghina itu ya barangkali dia dengan kesombongan atau juga dengan kebodohan, dia tidak tahu dengan ajaran yang ia hina itu, ya cara kita berjuang kalau memang tidak tahu ya kita sampaikan gitu kan. Kita kenalkan siapa Nabi Muhammad itu. Itu salah satu perjuangan untuk membela. Yang jelas kalau agama ini diremehkan, dilecehkan, kita harus ada gitu kan, girah untuk membela. Nah, dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu, ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Allah ini dalam surat Al-Hujurat, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang sesungguhnya al-mu'minun itu adalah, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak ada ragu-ragu lagi Pak dalam keimanan itu. Kemudian apa? Wajahadu, ya. Mereka mau berjuang. Dan mereka berjuang itu dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan dengan jiwa. Ya, kalau nggak punya harta ya kita harus rela pasang badan, gitulah bahasanya. Iya. Kalau punya harta ya silakan berjuang dengan harta, ya. Kalau kita nggak punya harta banyak ya berjuanglah dengan jiwa kita. Kalau badan kuat ya pasang badan gitu kan. Kalau badan nggak kuat dengan suara gitu loh, menyampaikan, ya, menjelaskan, itu termasuk perjuangan dalam membela ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, jangan kita kaitkan perjuangan ini dengan arogansi, tidak, bukan, ya. Konsepnya sederhana kalau dalam Islam itu, ya. Jihad, mujahadah. Kapan kita diperbolehkan bahkan diperintahkan untuk jihad? Kalau kita diserang, ya, kalau kita disakiti, kalau kita diusir dari kampung kita, maka kita harus berjuang, kata Allah, membela diri, ya. Dalam Islam begitu konsepnya. Kalau kita dalam keadaan aman, ya, kemudian tetangga kita pun nggak ada apa-apa, nggak masalah-masalah, tahu-tahu kita mau berjihad, itu pemahaman yang keliru yang harus diperbaiki. Ya, itu. Mereka Mereka yakin, tidak ragu-ragu lagi dalam keimanan. Wajahaduna, mau berjihad, ya, berjuang dengan harta dan jiwa membela agama Allah, menyebarkan kebenaran-kebenaran yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Itu salah satu bukti, ya, keimanan seorang hamba. Jadi memang perjuangan itu ada kaitannya dengan iman. Orang yang nggak ada nilai juang dalam hidupnya, berarti apa Pak? Imannya perlu dipertanyakan lagi, atau perlu digenjot gitu loh keimanannya. Itu dia. Selanjutnya, qala Allah Ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusihim, ya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi, ya, fayuqtaluna wa yuqtalun, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli. Dalam bahasa ini adalah Allah membeli dari orang-orang mukmin, ya. Apa yang Allah beli gitu kan? Amwalahum wa anfusahum, ya. Artinya membeli itu istilahnya apa istilahnya Pak, ya?
menantang gitu loh. Kamu punya harta, kamu punya jiwa yang kuat gitu kan. Saya beli, kata Allah Subhanahu wa taala. Belinya itu apa ya? Untuk berjuang. Mau enggak kamu berjuang dalam membela agamaku ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi dengan apa ya? Allah beli gitu kan? Lahumul jannah gitu kan. Allah janjikan apa? Dengan perjuangan yang kita lakukan dalam hidup ini ya, Allah janjikan surga bagi kita ya. Ini makna juang. Dari sini ya semoga kita mendapatkan gambaran ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam hidup ini memang perlu berjuang, dan perjuangan yang paling mulia itu adalah ya perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangan-perjuangan yang lain ya, membela keluarga, membela nama baik, iya, membela harta kita yang dirampas oleh orang, membela harga diri kita, iya, itu semuanya perjuangan. Ya, perjuangan untuk apa istilahnya, mempelajari ya, ilmu ya, itu juga perjuangan. Mau mencari ilmu, mau menghadiri majelis taklim, semuanya termasuk perjuangan gitu kan. Sekalipun kita belum bisa untuk berbicara misalnya di mimbar gitu kan, setidaknya ya kita ada ikut andil dalam terjadinya sebuah majelis taklim ini ya. Itu insya Allah juga termasuk nilai perjuangan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, alamatul iman ya, tanda-tanda keimanan ya, terlihat pada khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman itu ada rasa takut dalam hati ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah ya, takut seperti apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau berjalan tidak di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takut ya. Dalam surat Fatir disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u ya. Sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah itu ya adalah al-ulama. Nah, gitu loh Pak. Yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itulah ya, insyaallah dia akan timbul dalam hatinya rasa khosyah gitu ya. Takut sekali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti apa? Di sini ada kaitannya dengan al-ilmu gitu kan. Jangan berharap untuk ada rasa khosyah dalam hati kalau kita tidak berilmu. Ya, terutama ilmu apa? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang syariat-syariat, tentang hukum, halal haram ya. Itu semua menjadi apa? Poin-poin penting ya untuk menghadirkan rasa khosyah dalam hati ini, Pak. Nah, yang mana di ujungnya nanti kita akan mendapatkan ya derajat takwa, derajat hamba-hamba yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam surah Al-Ahzab juga di sini ya ada kaitannya, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba ya. Ini ya ditujukan memang kepada para nabi dan rasul ya, yang mana beliau-beliau itu adalah yuballighuna risalatillahi ya, alladzina yuballighuna risalatillahi ya, yaitu hamba-hamba Allah yang menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala ya, para nabi dan rasul, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan para nabi dan rasul itu ya, mereka yakhshawnahu, mereka itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Takut sekali, dan mereka tidak takut terhadap siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran orang-orang ya, para nabi dan rasul dan orang-orang setelah beliau. Ya semoga gitu kan, kita yang hidup di zaman sekarang kalau memang ada rasa takut itu ya, semoga kita termasuk ya hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ya sebagaimana Allah memuliakan para nabi dan rasul ya, karena memang tidak takut
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba, gitu kan? Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang maha apa? Al-hasiba itu yang maha memantau, yang maha menghitung, ya. Hasiba bisa jadi menghitung, bisa jadi memantau segala kegiatan atau gerak-gerik hambanya, gitu loh. Selanjutnya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ini bahasanya memang seperti ada kebanggaan, tapi kalau Nabi berkata sebenarnya beliau bukanlah bermaksud sombong, ya. Kita sebagai kaum muslimin sering, ya, kita banyak menemukan dalam banyak riwayat Nabi itu berkata, aku ini adalah, kata Nabi, gitu kan. Itu bukan maknanya sombong, tetapi memang Nabi menyampaikan, gitu kan, kebenaran bahwa beliau itu adalah hamba yang paling mulia, hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Inni la'alamukum billahi wa akhsyakum lahu, ya. Aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling alim tentang Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku inilah, kata Nabi. Kalau kira-kira Pak, kalau Nabi bicara begitu sangat wajar enggak? Ya wajar. Tapi kalau saya ngomong begitu, silakan protes, Pak. Allah, Pak Ustadz, gitu ya. Ya memang, ya. Ya kalau kita ini enggak layak berkata begitu, sungguh tidak layak. Ya, aku gitu kan, aku ini yang paling tidak. Tapi kalau Nabi berkata begitu, ya, semua para sahabat yang hidup pada waktu itu mengakui, tidak ada orang yang paling kenal dengan Allah, ma'rifatullah itu selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hamba yang paling bertakwa kepada Allah itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengaku semua para sahabat. Jadi wajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaitannya di sini dengan kalimat khosyah. Khosyah itu ini, ya, wa akhsyakum, ya. Akhsyakum itu bentuk kalimatnya adalah kalau bahasa Arab isim tafdil, yang lebih, gitu loh, Pak. Contohnya apa? Kabirun menjadi akbar, besar menjadi lebih besar. Ya, kemudian apa lagi? Karimun misalnya kan, karimun itu mulia atau derma, atau ya suka berderma sekali. Kalau tafdilnya apa? Akrom, gitu dia, ya. Akrom menjadi yang lebih dermawan, gitu ya. Terus apa lagi? Ya, banyak sekali contoh-contoh, gitu kan. Fakirun misalnya, fakir menjadi afqor, gitulah. Apa istilahnya, format model kalimatnya begitu. Yang jelas di sini ada kaitannya khosyah. Yang pertama adalah yakhsha. Nah, sini Pak. Khosyah itu mirip dengan kalimat yakhsha. Iya. Kemudian khosyah juga mirip dengan alladzina yubalighuna risalatillahi wa yakhshawnahu. Ya, ini juga wala yakhshawna, juga dengan mirip dengan apa? Ada kaitannya dengan kalimat khosyah, ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah hamba yang paling kenal dengan Allah, wa akhsyakum, dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Selanjutnya Bapak Ibu sedikit lagi, subhanallah. Mukmin itu dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, gitu kan, ciri-ciri mukmin, ya. Dalil dalam Al-Qur'an, innama kana qaulal mu'minina idza du'u, ya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ya, sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin itu, ya, jamaah sekalian, kalau mereka dipanggil, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, liyahkuma bainahum, agar Rasul itu menerapkan hukum-hukum Allah kepada mereka di antara mereka, ya. Apa perkataan kaum mukminin itu? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ya, jadi kita perkataan sami'na wa ata'na itu sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Ya.
Kaum mukminin itu, orang-orang yang beriman itu kalau ada perintah Allah, dia nggak suka jawab gitu loh Pak. Kalau ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin itu nggak bisa gitu nggak suka membantah-bantah itu. Nah itu dia. Kalau kita sudah begitu nunduk terhadap perintah Allah, nunduk terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ajakan-ajakan Nabi, ayo kata Nabi kita nunduk, berarti kita ada keimanan yang bagus, yang baik dalam hati kita, ya. Dalam surat lain, surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, ini bagus. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin, tidak selayaknya gitu Pak ya. Tidak selayaknya atau tidak sewajarnya bagi orang mukmin dan orang mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah menetapkan dan Rasul menetapkan sebuah perintah atau mengajak untuk berbuat baik, ya. Kemudian ayyakuna lahumul khiyarah. Orang mukmin itu tidak selayaknya mencari mencari opsi-opsi lain gitu loh. Taatlah kepada Allah kata Nabi. Nyari-nyari yang lain itu loh Pak. Mengelak-ngelak kalau bahasa kitanya. Itu bukan tipe orang mukmin, ya. Tidak layak, ya. Ya kalau memang kita beriman kepada Allah dan Rasul, kalau ada perintah Allah, ada saran-saran dari Nabi, ada ajakan Nabi, nggak layak kita mencari opsi-opsi lain, gitu loh. Berusahalah untuk memahami atau mempelajari hikmah yang ada di balik itu. Ya, yang jelas para ulama telah menyampaikan gitu kan. Semua yang diperintahkan oleh Allah atau semua yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada kebaikan di dalamnya dan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu pasti ada keburukan di dalamnya. Itu kesimpulan Pak, bagus ya. Semuanya pasti ada Semua perintah pasti ada kebaikan. Mau kita menemukan atau kita belum menemukan, pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan kalau ada larangan Allah dan Rasul, yakinilah pasti ada keburukan di dalamnya. Itu dia. Mau terbukti atau belum terbukti, silakan saja. Tetapi yang lebih selamat kita harus yakini itu dahulu. Subhanallah ya. Sampai di sini dulu mungkin. Bapak Ibu atau jamaah sekalian yang ada pertanyaan mungkin nanti takut kelamaan ya kita persilakan. Nanti ya terakhir nanti Bapak Ibu ya izinkan saya untuk menampilkan video sedikit, video tentang Said Sabiq. Nah, gitu ya. Pengarang kitab ini ya biar kita itu juga kan kita kita tahu juga gitu siapa. Ya Ustaz, Masya Allah, barakallah. Iya barakallah Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz, barakallah. Ya. Ya, Masya Allah. Ya. Ya, Masya Allah. Ada yang lain, Pak? Iya, Pak. Barakallah. Oh iya. Ya, Masya Allah. Ya. Oke, terima kasih dulu. Mungkin dua itu dulu ya pertanyaan dari Ustadz Alim. Kalau
Dari apa pertanyaan dari Ustadz Halim ini kalau kita perhatikan itu berkaitan dengan sisi bahasa ya. Dalam bahasa Arab itu ada takdim dan takhir ya. Biasanya memang ya dalam ilmu tafsir itu gitu kan atau ilmu apa istilahnya ya balaghah atau sastra Arab ya. Setiap terutama yang ada dalam Al-Qur'an dan yang ada dalam hadis ya itu setiap sesuatu kok di tempat ini terkadang harta didahulukan. Tetapi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an memang dia seling-seling juga gitu loh. Saya belum ngecek secara detail Ustaz gitu kan. Apakah banyak amwal dahulu atau anfus dahulu ya? Apakah Allah banyak mendahulukan harta dulu daripada jiwa ya? Karena kalau kita lihat sih ya, mungkin ini jadi PR bagi saya Ustaz gitu kan. Kita ngecek gitu insyaallah karena ada buku yang dikarang oleh Syekh Fuad Abdul Baqi itu terkenal tentang kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an, misalnya kalimat Allah itu berapa kali dalam Al-Qur'an ya. Kalimat harta itu berapa kali dalam Al-Qur'an itu ada bukunya ya. Dalam buku itu insya Allah kita akan mendapatkan gitulah informasi detail. Tapi yang jelas yang bisa saya sampaikan kalau ada dalam Al-Quran atau dalam hadis gitu kan, terkadang harta dahulu misalnya contohnya. Di sisi lain terkadang jiwa didahulukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takdim pendahuluan dan pentakhiran kalimat itu ya dalam ilmu tafsir itu memang ada hikmahnya gitu loh Pak. Itu dia. Ya, ada maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sembarangan gitu loh. Seperti apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Contohnya gitu kan. Kenapa tidak iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu? Itu loh. Jadi takdim dan takhir. Nah, perkara ini ya pasti ada hikmahnya. Bahkan para ulama ya kebanyakan juga kita temukan ya mereka itu suka mengambil hujah dari ini gitu lah. Misalnya di ayat ini yang didahulukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang saya pahami begini ya. Itu banyak kita temukan para ulama berhujah atau berdalil mengambil hikmah-hikmah yang ada dalam firman Allah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya jawaban sederhananya iya ya memang ada hikmah, bukan sembarangan, bukan tidak ada hikmah Allah mendahulukan ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat kenapa gitu kan Allah ya menyebut harta ya kan, bukan hanya jiwa saja ya. Bagaimana kita akan bisa berjuang maksimal kalau kita tidak punya harta, dan itu dipraktekkan oleh siapa? Nabi kita dan para sahabat ya. Para sahabat itu bukan semuanya fakir ya. Banyak sahabat yang kolong merat gitu kan. Yang berharta banyak. Nah, dengan harta beliau itu mereka dengan bangga dan senang hati membantu Nabi. Dan Nabi suka nggak dibantu dengan harta yang banyak oleh para sahabat? Senang sekali ya. Subhanallah kata Nabi gitu kan. Bahkan Nabi memuji-muji sahabat-sahabat yang kaya raya. Tetapi memang kekayaan itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Yang kedua apa Pak? Cara menumbuhkan iman. Ya memasukkan iman dalam hati ya. Kalau untuk memasukkan iman itu yang jelas ya kita pakai itu dulu kan, pakai apa? Kalimat tauhid dahulu gitu kan. Karena kalimat tauhid itu menjadi kunci iman ya kan. Orang ngaku beriman, saya beriman tetapi dia belum menyebut la ilaha illallah, tentu belum masuk ke gerbang iman. Iya, itu yang pertama. Mungkin yang dimaksud oleh Bapak gitu kan apa? Menguatkan iman setelah apa? Kita sudah masuk ke gerbang iman. Nah, iman itu sudah ada dalam hati ya, cuman kan beda-beda gitu kan dalam hidup ini. Ada orang yang kuat sekali imannya. Nah, sederhana sih jawaban saya gitu kan. Cara menguatkan iman itu adalah gitu kan ya belajar ilmu Pak gitu loh. Mencari ilmu itu tidak bisa ditinggalkan dalam hidup ini ya. Kenapa ilmu itu penting? Silakan kita cek gitu. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya mengajinya dengan Nabi itu sekali seminggu atau sekali 2 minggu Pak. Gitu loh kan. Sahabat Nabi itu mengaji dengan Nabi itu gambaran dalam hadis itu setiap selesai sholat gitu loh. Selesai sholat fardu, Nabi itu suka ngumpul dengan para sahabat. Ya, Nabi menyampaikan sesuatu yang penting, apa yang
Yang jelas menanyakan ya, sudah kuat enggak iman kamu gitu kan? Bagaimana keimanan kalian? Begitu setiap hari. Setiap hari itu berapa kali? Kalau sholat 5 waktu, 5 kali kajian, ya kan? Berapa puluh tahun bersama Nabi SAW misalnya gitu kan? Jadi wajar keimanan beliau itu kuat sekali gitu kan? Nah, kita yang sekali seminggu gitu kan? Atau sekali sebulan ya syukur alhamdulillah gitu kan? Syukur alhamdulillah gitu. Tapi jangan terlalu banyak berharap ya ingin mirip kayak para sahabat gitu kan? Ngajinya sekali seminggu gitu kan, atau sekali sebulan, berharap keimanannya seperti para sahabat. Tentu nggak cocok gitu dengan sabda Nabi ya. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Gitu loh. Dan sabar itu, cara menghadirkan sabar itu kata Nabi apa? Bittasobur. Ya. Kalau ingin kita sabar dalam hidup ini ya praktekkan dengan masalah-masalah yang kamu hadapi, gitu loh. Banyak bersabar, semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin banyak kita latihan dalam bersabar, insya Allah kesabaranmu itu akan kuat gitu loh. Kalau kita ingin menjadi orang yang santun dan ramah dalam hidup ini, praktekkan gitu loh. Kalau ada orang marah ke kita, kita balas dengan keramahan. Bisa nggak itu Pak? Kalau bisa syukur alhamdulillah, berarti kita sudah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jangan berharap kita ingin jadi orang santun, ramah gitu kan. Ketika disinggung oleh orang sedikit, gitu bangkit marahnya itu. Itu belum lolos ujian kalau begitu. Nah ya, jadi mencari ilmu itu Pak, majelis ilmu itu memang penting sekali, gitu kan? Nah jadi dan di antara manfaat majelis ilmu atau mencari ilmu itu adalah menguatkan keimanan. Gitu dia. Orang yang memang niat baik dalam menuntut ilmu atau majelis ilmu itu, insya Allah gitu kan, akan diberikan oleh Allah cahaya-cahaya keimanan dan kebaikan dalam hatinya. Tetapi ya betul ya, majelis ilmu, kita hadir ke majelis ilmu itu ya memang niatnya harus baik-baik dulu Pak, gitu kan. Saya juga termasuk ya takut gitu kan. Kalau saya hadir di sini itu ya niat saya itu niat saya itu macam-macam gitu, takut sekali Pak, gitu kan. Kita niat baik gitu, lillahi ta'ala, kemudian bukan untuk ya disebut-sebut oleh orang, na'udzubillah gitu kan. Kemudian bukan untuk apalagi ini tahu semua, na'udzubillah kalau begitu ya kan. Jadi memang harus niat baik gitu loh. Tolabul ilmi, karena tolabul ilmi itu ya perintah dari agama kita gitu. Nah, semoga dengan niat baik itu kita diberi oleh Allah cahaya-cahaya keimanan. Itu aja Pak ya. Yang kedua apa tadi Pak? Oh ya, khairun nas kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khairu ummatin, sebaik-baik umat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik umat dari umat-umat yang lain. Iya. Ya. Kenapa kata Allah? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, gitu kan. Kalian itu punya kebiasaan atau punya budaya baik ya. Umat Nabi itu punya kebiasaan atau punya budaya baik. Mereka itu apa? Suka mengajak kepada kebaikan dan suka apa? Mencegah kemungkaran. Kalau ada kebaikan, ayo. Itu kebiasaan umat Nabi. Kalau ada kemungkaran, ya, umat Nabi itu nggak pernah diam Pak. Usil, iya, ya. Ciri-ciri umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada kemungkaran dia nggak mau diam. Iya memang, karena ini sebagai pembeda, ya, kita dengan umat-umat yang lain. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah, ya kan? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh, gitu kan? Kebiasaan ahlul kitab di zaman dahulu gitu kan, kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka itu apa? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka itu tidak suka menegur gitu loh. Suka diam saja kalau ada kemungkaran yang mereka lihat. Gitu loh. Masa bodoh saja. Itu Pak, ya. Jadi mencegah kemungkaran itu memang ada nilai plus gitu kan. Ya, cuman dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi. Sekali lagi gitu kan, mencegah kemungkaran itu bukan hanya dengan arogan, tidak ya.
Dengan santun kita bisa menyampaikan ya, mencegah kemungkaran. Nah, itu tadi wa tu'minuna billah. Kenapa kita ini menjadi ya umat terbaik ya? Karena kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, Pak. Ya, semoga bisa apa? Dipahami. Ya, silakan. Masya Allah Pak Diki. Iya, ada hikmah dan makna. Ya. Poligami. Iya, fankihu ma tawbalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba, ya kan? Iya. Oh, ini apa? Nanya tentang itu Pak ya, tentang apa? Tentang poligami. Iya, sederhana saja gitu kan? Iya. Iya, jelas. Jadi konsep poligami itu dalam Al-Qur'an ya, memang dalam syariat Islam itu diperbolehkan. Itu dulu Pak, ya. Diperbolehkan, tidak dilarang. Itu konsep dasarnya, ya kan? Jangan sampai kita kalau ada orang poligami kita apa istilahnya enggak suka ya. Jangan dahulu karena itu memang sudah syariat Allah. Cuman syariat Allah itu kan pasti ada hikmahnya gitu kan. Jangan disamakan gitu kan. Barangkali ya antara si A dan si B ya. Kalau si A ini dia pengen poligami ya. Barangkali si B ini memang dia tidak pengen poligami. Berbeda ya kan. Jadi dia tidak disamakan ya, dan dia apa bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi juga ya. Ya, kalau memang gitu kan si A ini gitu kan dia punya harta banyak, kemudian apalagi ya kekuatan finansialnya bagus gitu kan. Kemudian ya dia punya niat baik juga misalnya gitu kan untuk ya membantu orang kampungnya yang belum menikah misalnya begitu Pak ya. Ah gitu loh. Ada yang belum menikah, niatnya baik gitu. Ya apa salahnya gitu. Atau lagi misalnya si A ini dia bisnismen, ya, kemudian suka pergi keluar daerah keluar kota misalnya Pak. Keluar kota itu biasanya dia sendiri saja 1 minggu atau 4 hari gitu kan. Kemudian dia berpikir gitu kan. Coba mana bagus Pak, ya kan? Berpikir untuk poligami atau berpikir untuk apa? Berbuat sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala saat berniaga keluar kota. Ya, kalau menurut ajaran Islam gitu kan, lebih baik dia memilih ini kalau memang begitu keadaannya daripada dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali gitu kan. Nah, cuma nanti ya permasalahannya ya memang berkaitan ya dengan apa? Dengan keharmonian gitu kan. Bagaimana kalau seseorang ingin poligami, kira-kira istrinya itu akan apa? Akan tetap seperti yang dahulu atau berubah nantinya gitu misalnya. Ya. Oh, sebaiknya tidak Pak ya. Jangan melakukan dahulu. Jadi sebelum melakukan dalam syariat itu memang ada pertimbangan yang matang gitu kan. Bahkan di akhir surat apa? Di akhir surat An-Nisa itu walan tastati'u an ta'dilu gitu kan. Berbuat adil itu sangatlah berat gitu kan. Nah, jadi memang perlu pertimbangan. Kalau memang dengan poligami ini keluarga saya yang dahulunya baik-baik saja misalnya kan, kemudian akan menjadi tidak akur gitu kan, kita harus mempertimbangkan gitu loh. Ya, jangan sampai misalnya dengan saya berpoligami ini ya, keluarga kami dengan keluarga istri akan menjadi rusak. Misalnya gitu kan Pak ya. Kita harus pikirkan itu ya kan. Dengan berbagai latar belakang lah terserah, tapi yang jelas kita harus nerima gitu kan. Kenapa keluarga istri nggak nerima gitu kan? Ya kita harus nerima, barangkali ya di sana kemampuan dan keilmuan dan pemahaman beliau di sana gitu. Kita harus mengakui juga gitu loh. Tapi yang jelas apa yang ditanyakan Pak Diki tadi, apakah kita berpoligami dulu, setelah nggak cocok kita cerai gitu kan? Apa ya. Apakah sebelum poligami itu kita
memikirkan matang-matang dulu ya. Jelas Pak, dalam Islam setiap sesuatu yang akan dikerjakan itu memang harus dipikirkan matang-matang. Masoleh dan mafasidnya, gitu kan? Kemaslahatannya apa, kemudian kerusakannya apa, mafsadahnya apa. Itu ya kajian tentang apa maqasid syariah. Cukup ya Pak ya, insyaallah. Saya kalau ya, oke, masya Allah. Ya tapi yang jelas kita harus berani menyampaikan syariah atau ajaran berpoligami itu dalam Islam ada, ya. Kita tidak boleh membenci ya ataupun kita tidak boleh ya menolak gitu kan. Kita harus yakini juga kalaupun kita tidak berpoligami, harus yakini pasti ada hikmah di balik itu. Itu aja Pak. Bukan berarti kita ini didukung ayo poligami, bukan. Ya, poligami itu kalau bahasa itunya dia solusi. Bukan apa istilahnya, bukan yang pertama gitu loh. Option istilahnya gitu loh Pak ya, option ya. Ini yang apa? Yang intinya adalah istri pertama. Ya memang intinya istri pertama. Poligami ini perkara pilihan. Nah, pilihan inilah perlu dengan banyak pertimbangan dan pertimbangan. Ya, mungkin cukup itu ya Pak Diki ya, subhanallah. Berat. Iya. Iya. Dikuatkan. Betul Pak. Walan tastati'u an ta'dilu kata Allah. Artinya apa? Seadil-adilnya manusia gitu kan. Nabi aja begitu ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat An-Nisa itu gitu kan. Artinya apa? Sesoleh-soleh apapun orang, seadil-adilnya apapun orang, kalau masalah cinta itu akan berat. Nah, itu loh. Gitu loh ya. Ya kalau masalah perasaan itu memang agak berat gitu loh Pak. Makanya pesan saya kepada bapak-bapak yang punya niat gitu kan. Ya pikir-pikirlah dahulu gitu kan. Ya. Ya. Oh kalau itu lain cerita. Iya Pak. Iya. Iya betul. Iya betul. Ya setelah Siti Khadijah ya radhiyallahu anha. Baik Pak ya kita lihat sedikit ya. Sedikit sih itunya. Ini Syekh Sabiq ketika beliau mendapat Nobel dari Raja Saudi Arabia. Itu aja Pak. Oh enggak jelas Pak. Itu beliau Pak ya. Kalau ini Syekh Yusuf Qaradawi ya ketika beliau masih muda dikit gitu kan ya. Syekh Yusuf Qaradawi ini di bawah Syekh Sabiq ya. Syekh Sabiq itu senior beliau gitu kan. Sama-sama dari Al-Azhar. Jadi beliau ini di pertemuan di Saudi Arabia gitu kan. Ketika acara mendapatkan Nobel ya, King Faisal Nobel itu loh Pak ya. Nah, ini dia. Ini Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, ini Syekh Sabiq. Nah, ini dia ya. Beliau ini punya kitab yang terkenal sebenarnya bukan kitab tauhid ini ya. Kitab beliau yang terkenal itu adalah fikih sunnah. Beliau ini adalah ulama Al-Azhar, tetapi beliau banyak dipakai dan lama dipakai di Mekah. Di Jamiah Ummul Qura ya, di Ummul Qura Mekah itu ya Universitas Ummul Qura kita tahu lah Pak ya. Itu di Mekah. Beliau banyak mengadu di sana gitu kan. Dia dipergunakanlah oleh umat Islam. Ini Syekh Sabiq. Oke. Oh, suaranya nggak keluar Pak ya. Oh ada. Tapi nggak bisa. Nggak ada ya saya. Nggak di sini pun juga. Sebentar. Udah gede. Nggak di sini pun nggak keluar gitu loh Pak. Lucu karena pakai. Ini Raja Fahad mungkin Pak ya. Udah Pak, dia dikit aja Pak, apa istilahnya? Iya sudah saya nggak bisa tuh.
GR. Ada saya dengarkan. Jadi ini Said Sabiq ketika apa Pak? Ya, pengukuhan atau anugerah Nobel King Faisal. Beliau ini wafatnya tahun 2000. Wah, sebentar ya. Ini beliau, subhanallah. Ini Raja Fahad, Pak ya, subhanallah. Fahad atau Raja Abdullah gitu, saya lupa. Ya. Subhanallah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini adalah ulama Al-Azhar. Wafatnya tahun 2000. Saya belum sempat berjumpa kalau di Mesir. Karena saya tiba di Mesir itu 2001. Tapi kalau sama Dr. Syekh Rodawi saya sering juga jumpa salaman gitu kalau beliau ke Mesir gitu kan. Terakhir saya bertemu dengan Syekh nih Dr. Rodawi ini ketika itu Pak. Jadi beliau kan di Qatar gitu kan. Beliau nih di Qatar. Memang sudah lama di Qatar setelah mulai karirnya di Qatar. Kemudian pada tahun berapa itu? Sekitar tahun 2007 atau apa? Lupa saya. Di Mesir itu ada seorang pakarnya pakar tentang Yahudi dan Zionis, Pak. Itu orang Mesir. Beliau punya ensiklopedi. Namanya adalah Profesor Dr. Abdul Wahab Al-Masiri. Ya, Abdul Wahab Al-Masiri itu adalah penulis tentang Yahudi dan Zionis. Beliau punya ensiklopedi sangat jelas sekali ya. Itu buku beliau itu buku terbaik ya. Kalau kita ingin mengkaji tentang Yahudi, tentang Zionis, tentang Israel semuanya lengkap ya. Ya, itu karangan siapa? Abdul Wahab Al-Masiri. Ketika itu Dr. Abdul Wahab Al-Masiri ini meninggal ya, di Kairo. Disolatkan, alhamdulillah dekat dari rumah saya tinggal gitu loh. Di masjid yang saya suka sholat zuhur di sana. Sholat zuhur pada waktu itu. Setelah sholat zuhur, orang sholat berjamaah sholat jenazah gitu kan. Banyak sekali tiba gitu kan. Tahu-tahu gitu kan. Dari kerumunan yang banyak itu, Syekh Rodawi datang juga. Masya Allah gitu ya. Syekh Rodawi ini datang dari Qatar Pak. Untuk sholat saja. Setelah sholat itu saya mendengar langsung Syekh Rodawi langsung diliputi oleh TV Al Jazeera gitu kan. Gitu loh. Al Jazeera TV. Saya di samping gitu kan. Beliau menyampaikan subhanallah saya ini katanya kan datang ke Kairo ini hanya untuk menyolatkan beliau. Karena kalau kita lihat beliau ini banyak jasanya gitu kan. Beliau mengungkap semua yang berkaitan dengan Yahudi ya, baik tentang agama Yahudinya, tentang Israelnya, tentang Zionisnya itu beliau sangat mengagumi sekali. Yang artinya beliau ini ya Abdul Wahab Al-Masiri ini punya kontribusi yang banyak untuk Islam dan sejarah dunia gitu loh. Jadi saya datang ini ya sebagai istilahnya ta'zim dan penghormatan kepada saya. Terus kata beliau, tidak semua ulama itu punya kepakaran seperti beliau. Itu kata beliau. Teringat saya gitu kan. Ada orang pakar fikih ya, ada orang pakar hadis. Iya. Tetapi setahu saya orang seperti beliau ini langka. Yang mendalami secara detail dan terperinci tentang Yahudi dan Zionis. Beliau punya buku. Saya nggak tahu buku Dr. Abdul Wahab Al-Masiri ini sudah diterjemahkan ke Indonesia atau belum. Ya, tapi beliau nulis pakai bahasa Arab. Itu orang Mesir. Ya, subhanallah. Jadi Syekh Rodawi datang dari Qatar ke Kairo itu hanya untuk sholat jenazah beliau. Barangkali Ustaz gitu kan. Ya barangkali sih saya nggak tahu gitu kan. Boleh jadi, boleh tidak Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya karena yang hadir begitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Ya, semoga kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.